penyebaran Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo. Sunan Gresik berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan di pesantren. Pada awalnya, ia berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru. Sunan Gresik berhasil mengundang simpati masyarakat termasuk Raja Brawijaya. Akhirnya, ia diangkat sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Tidak hanya menjadi pedagang yang handal, Sunan Gresik juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia bahkan mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini dipandang sebelah mata oleh ajaran Hindu. Karena strategi inilah, ajaran agama Islam secara berangsur-angsur diterima oleh masyarakat setempat. Penyebaran agama Islam oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dakwahnya yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan juga Sunan Derajat. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti diketahui, orang Jawa sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah, Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Penyebaran ajaran agama Islam oleh Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishaq. Ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Blambangan semasa hidupnya. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Setelah dari haji, ia singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agamanya. Saat itu, Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa oleh Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Sunan Kudus diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali Al-Ilmi yang memiliki arti orang berilmu luas. Dia juga dipercayai sebagai pemegang pemerintahan di daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan wali songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa, terkhususnya di daerah Jawa Tengah. Perjuangan Sunan Kudus dalam penyebaran agama Islam tidak jauh berbeda dengan wali lainnya, yaitu melalui jalan kebijaksanaan. Dengan siasat tersebut, maka masyarakat akan lebih mudah dalam diajak memeluk agama Islam. Penyebaran ajaran agama Islam oleh Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan seorang wali songo yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah pedesaan di Pulau Jawa. Ia gemar sekali bergaul dengan masyarakat kalangan bawah, karena masyarakat akan mudah menerima ajaran yang telah disampaikannya. Membaunya Sunan Muria di dalam masyarakat dikenal dengan istilah toponeli atau menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Sunan Muria berdakwah dengan metode tersebut hingga ke Gunung Muria. Selain itu,
Ia juga berdakwah melalui kesenian seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Ajaran Sunan Muria meliputi penghayatan kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wirid, kesederhanaan, kedermawanan, dan ajaran dakwah secara bijak dan menghadapi budaya masyarakat yang dianut. Karena dakwahnya, ada beberapa hasil kesenian peninggalan Sunan Muria yang masih bisa dipelajari hingga saat ini. Di antaranya seperti tembang Kinanti dan Sinom. Tembang Kinanti dikenal dengan menceritakan tentang bimbingan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa oleh Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir, hingga seni busana. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau biasa disebut dengan wayang kulit. Sebelum menjadi ulama, Sunan Kalijaga memiliki pengalaman hidup sebagai perampok atau begal. Bahkan, ia juga pernah merampok Sunan Bonang. Karena aksinya tersebut, membuat Sunan Kalijaga diusir ayahnya sendiri karena merasa malu. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah Sunan Kalijaga membongkar gudang kadipaten untuk membagikan bahan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab, saat itu masyarakat Tuban hidup sangat memprihatinkan lantaran adanya upeti ditambah musim kemarau yang sangat panjang. Penyebaran agama Islam oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin di tahun 1527. Sunan Gunung Jati berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama. Dia menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam. Syarif Hidayatullah lanjut berdakwah ke Banten dan mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu ia mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati karena berdakwah di daerah pegunungan. Penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa oleh Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel yang merupakan seorang wali yang dikenal sebagai wali yang berjiwa sosial tinggi. Ketika Sunan Derajat datang ke desa Banjaranyar, Paciran, Kabupaten Lamongan, ia mendatangi pesisir Lamongan yang gersang bersama desa Jala. Masyarakat sekitar masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di desa tersebut, Sunan Derajat membangun mushola untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Derajat juga membangun daerah baru di dalam hutan belantara. Ia mengubahnya menjadi daerah yang berkembang, subur, dan makmur. Setelah daerah tersebut dibangun, daerah tersebut bernama Derajat. Oleh sebab itu, ia diberi gelar Sunan Derajat.